Di sebuah desa kecil di lereng perbukitan Jawa Timur, berdirilah sebuah rumah sederhana dari anyaman bambu dan dinding kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Rumah itu milik Surya, seorang lelaki berusia 40 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan telapak tangannya kasar akibat sering memanggul kayu atau mencangkul di sawah orang. Meski begitu, sorot matanya selalu berusaha tampak tegar, seolah ingin menyembunyikan kepahitan hidup yang terus menekannya. Surya hidup bersama istrinya, Sulastri, perempuan parubaya yang dikenal sabar dan tekun. Sulastri tak pernah mengenal kata mengeluh, meski tubuhnya sering letih karena harus mengurus rumah, mencuci pakaian dengan tangan di sumur belakang, serta memasak dengan tungku kayu bakar. Rambutnya panjang dan selalu diikat sederhana, wajahnya polos tanpa riasan. Namun di balik itu ia menyimpan ketulusan seorang ibu yang tak ternilai. Mereka memiliki 2 anak. Ratna, putri sulung yang baru menginjak usia 16 tahun, adalah gadis pendiam dan rajin membantu ibunya. Ratna sering menimba air di sumur, menyapu halaman, bahkan menjahit baju-baju yang robek agar masih bisa dipakai. Meski tak punya perhiasan atau pakaian indah seperti teman-temannya, Ratna memiliki wajah manis dengan sorot mata teduh, yang diam-diam membuat beberapa pemuda desa memperhatikannya dari jauh. Namun Ratna tak pernah menggubris, ia terlalu sadar bahwa keluarganya miskin, sehingga rasa rendah diri selalu mengikat langkahnya. Anak bungsu mereka bernama Bagas, berusia 8 tahun. Bocah itu ceria, lincah, dan sering bermain di sawah bersama teman-teman sebayanya. Walau tubuhnya kurus dan bajunya sering tambal sulam, Bagas selalu berlari tanpa alas kaki sambil tertawa riang. Dialah satu-satunya cahaya di tengah kegetiran hidup keluarga Surya. Meski keluarga ini berusaha tegar, mereka tak bisa menghindar dari cibiran tetangga. Di desa itu, kemiskinan sering menjadi bahan ejekan. Anak-anak kaya enggan bermain dengan Bagas, menyebutnya anak miskin bau keringat. Sementara ibu-ibu yang sedang menumbuk padi kerap melirik sinis pada Sulastri, berbisik-bisik di belakang punggungnya. Kasihannya, hidup miskin begitu. Sampai kapan mau makan singkong terus? Ucap salah seorang tetangga dengan nada merendahkan. Sulastri hanya tersenyum pahit mendengar gunjingan itu. Ia tahu bahwa membalas hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Ia lebih memilih diam, lalu berdoa dalam hati agar suatu hari keadaan bisa berubah. Namun berbeda dengan Surya. Lelaki itu sering merasa harga dirinya terinjak. Ia berusaha bekerja keras, namun rezeki seolah tak pernah berpihak. Kadang ia pulang dengan wajah muram karena upah yang diterimanya hanya cukup untuk membeli beras 1 liter dan sedikit garam. Melihat anak-anaknya makan dengan lauk sayur bening tanpa daging, hatinya sering perih. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik pepohonan jati, Surya duduk di beranda rumahnya. Ia memandang sawah di kejauhan yang bukan miliknya, sambil menghela napas panjang. Ratna datang membawa segelas air putih. "Bapak, minumlah dulu. Ibu sedang menyiapkan makan malam," ucap Ratna dengan lembut. Surya menatap putrinya, mencoba tersenyum. "Terima kasih, Nak. Kau selalu perhatian pada Bapak." Ratna hanya menunduk, malu. Di balik keheningan itu, Surya merasakan sebuah luka. Ia tahu Ratna sudah remaja, sebentar lagi dewasa. Ia ingin sekali membelikan baju bagus, membayar sekolah yang layak, agar putrinya tidak kalah dengan anak-anak lain. Tapi kenyataan jauh berbeda. Sekolah Ratna terancam berhenti karena tak mampu membayar iuran bulanan. Sementara itu, Bagas berlari masuk dengan kaki penuh lumpur. "Bapak, aku tadi menangkap belut di sawah. Nanti bisa kita panggang," serunya dengan riang. Sulastri yang baru keluar dari dapur hanya bisa menggeleng sambil tersenyum. "Dasar bocah nakal, masuk rumah kok kotor begitu. Cepat cuci kaki dulu." Malam itu, keluarga kecil itu makan bersama di atas tikar anyaman. Menu mereka sederhana, nasi jagung, sayur daun singkong, sambal garam, dan belut kecil hasil tangkapan Bagas. Meski sederhana, mereka makan dengan lahap. Sesekali terdengar tawa Bagas yang renyah,
membuat suasana hangat meski diterangi lampu minyak kecil. Namun, di balik kehangatan itu, Surya tak bisa menahan rasa gelisah. Ia teringat hinaan tetangga, wajah Ratna yang murung setiap kali teman-temannya mengenakan seragam baru, serta suara perut Bagas yang sering keroncongan sebelum tidur. Apakah aku gagal sebagai kepala keluarga? Batin Surya lirih, menatap langit-langit rumah yang bocor di beberapa sudut. Sulastri, seakan bisa membaca pikiran suaminya, menepuk tangannya pelan. Sudahlah, Pak. Hidup kita memang sederhana, tapi masih ada kebahagiaan. Jangan terlalu dipikirkan kata orang. Yang penting kita sehat, anak-anak bisa tumbuh dengan baik. Surya hanya mengangguk. Tapi jauh di dalam hatinya, ada bara kecil yang menyala. Bara itu bernama ambisi. Ambisi untuk mengubah nasib, apapun caranya. Malam semakin larut, suara jangkrik bersahutan dari balik semak. Angin malam bertiup dingin menembus celah dinding bambu. Ratna sudah tertidur di biliknya, sementara Bagas masih terjaga, menggambar di atas tanah dengan arang kayu. Surya menatap kedua anaknya dengan perasaan campur aduk, cinta, harapan, sekaligus kegelisahan. Sulastri menggulung kain jariknya, bersiap tidur. Ia berbisik pelan kepada suaminya, "Pak, kalau memang rezeki kita hanya segini, mari kita terima dengan ikhlas. Jangan sampai tergoda jalan yang salah." Surya tidak menjawab. Matanya tetap menatap kosong ke arah kegelapan luar rumah. Di kejauhan, Gunung Kawi berdiri dengan siluet angker, seolah menatap balik dengan mata tak terlihat. Malam itu, Surya akhirnya memejamkan mata, namun tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi berjalan sendirian di jalan setapak hutan. Di hadapannya, sebuah suara samar memanggil, menawarkan kekayaan. Surya terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap langit-langit yang retak, sementara suara Sulastri terlelap di sampingnya. Meski baru sebatas mimpi, benih itu sudah tertanam dalam pikirannya, benih yang kelak akan menuntunnya pada jalan kelam. Namun untuk saat ini, ia hanya seorang lelaki miskin yang berusaha bertahan di tengah kerasnya hidup, ditemani keluarga yang masih setia mendukungnya. Beberapa minggu setelah malam penuh kegelisahan itu, Surya kembali menjalani hari-hari beratnya. Ia bekerja membantu menebang pohon di hutan desa, membawa kayu gelondongan ke pasar, lalu menerima upah yang bahkan tak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Badannya letih, punggungnya terasa remuk, tapi ia tetap menunduk dan menerima. Hidup memang tidak memberi banyak pilihan bagi lelaki semiskin dirinya. Suatu siang, saat Surya tengah beristirahat di bawah pohon beringin dekat pasar desa, matanya tertumbuk pada sosok yang asing sekaligus familiar. Seorang lelaki berpakaian rapi turun dari kereta kuda sewaan. Bajunya batik sutra, jariknya halus, wajahnya tampak berseri-seri. Di lehernya tergantung kalung emas, jarinya dihiasi cincin batu akik besar. Para pedagang pasar segera menoleh dan berbisik-bisik kagum. Surya mengerutkan kening. Wajah itu tak salah lagi, Jatmiko, teman lamanya yang dulu sama-sama melarat. Dahulu, Jatmiko hanyalah tukang pikul hasil panen, hidupnya lebih sengsara dari Surya. Namun kini, ia tampil bak juragan besar. "Jatmiko," gumam Surya tak percaya. Jatmiko menoleh, matanya berbinar saat melihat Surya. Ia segera menghampiri dengan langkah mantap. "Loh, Surya. Astaga, sudah lama sekali kita tak bertemu. Kau masih di desa ini rupanya." Mereka berpelukan sebentar. Surya merasakan kain batik mahal itu, kontras dengan bajunya yang lusuh penuh keringat. Ada rasa perih menusuk di dadanya. "Aku tidak menyangka kau bisa sehebat ini, Jatmiko. Dulu kita sama-sama makan singkong di gubuk reot," ucap Surya, suaranya lirih. Jatmiko tertawa kecil. "Hehehe, iya, roda nasib berputar, Surya. Kadang kita di bawah, kadang di atas. Tapi kalau tahu rahasianya, kau bisa mempercepat putaran itu." Surya menatap sahabat lamanya penuh penasaran. "Rahasia? Apa maksudmu?" Jatmiko tersenyum samar, lalu menepuk bahu Surya.
Nanti malam, datanglah ke rumahku. Kita minum teh, ngobrol panjang. Ada sesuatu yang ingin aku bagikan padamu. Surya mengangguk, hatinya diliputi rasa ingin tahu. Ia pulang dengan pikiran berkecamuk, membayangkan rumah Jatmiko yang pasti mewah. Malam itu, Surya benar-benar memenuhi undangan. Rumah Jatmiko ternyata berdiri megah di tepi desa, dikelilingi pagar kayu jati, dengan lampu minyak besar yang menerangi halaman. Aroma sate kambing tercium dari dapur. Sulastri yang semula enggan melepas suaminya hanya bisa menghela napas panjang. "Pak, jangan terlalu iri pada orang lain. Ingat, kita hidup sederhana saja sudah cukup," katanya menahan cemas. Surya hanya menjawab singkat, "Aku cuma ingin tahu kabar sahabat lama, Bu." Tidak lebih. Namun dalam hatinya, ia tahu rasa iri sudah menguasai pikirannya. Di dalam rumah, Surya disambut hidangan melimpah. Nasi putih mengepul, ayam goreng, sambal terasi, bahkan buah-buahan impor yang jarang terlihat di desa. Surya menelan ludah. Sudah lama ia tak makan senikmat ini. Jatmiko menuangkan teh ke dalam cangkir, lalu duduk berhadapan dengan Surya. Tatapannya tajam, seakan ingin menyelidiki isi hati temannya. "Surya, aku tahu betul keadaanmu. Dulu aku juga sengsara, bahkan lebih parah darimu. Tapi kini, kau lihat sendiri. Aku punya rumah, tanah, istri muda, bahkan pekerja yang setia. Semua ini tidak datang hanya dari kerja keras." Surya mengerutkan kening. "Maksudmu?" Jatmiko mencondongkan tubuhnya, berbisik seolah takut didengar orang lain. "Gunung Kawi. Kau tentu pernah mendengar namanya." Surya tercekat. Gunung Kawi bukan sekadar gunung biasa. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita-cerita angker tentangnya, tempat orang mencari pesugihan, tempat perjanjian gaib dilakukan. Konon, siapapun yang berani menyerahkan dirinya, akan diberi kekayaan berlimpah oleh makhluk penunggu di sana. "Jangan bercanda, Jatmiko," ucap Surya dengan suara bergetar. Itu jalan yang berbahaya. Orang bilang, ada tumbal nyawa di balik semua itu." Jatmiko tersenyum tipis. "Semua yang besar butuh pengorbanan. Tapi percayalah, kalau kau patuh, kau akan hidup makmur. Tak ada lagi hinaan tetangga, tak ada lagi anak-anakmu kelaparan. Bukankah itu yang kau mau?" Surya terdiam. Kata-kata Jatmiko bagai racun yang manis. Ia membayangkan Ratna dengan seragam sekolah baru, Bagas dengan sepatu bagus, Sulastri tak lagi harus mengikat perut dengan singkong rebus. Caranya bagaimana? Akhirnya Surya bertanya lirih, tak kuasa menahan rasa ingin tahu. Jatmiko tertawa pendek. "Itulah yang ingin aku ajarkan. Tapi ingat, Surya, sekali kau melangkah, tak ada jalan kembali. Pesugihan bukan sekadar permainan. Kau harus siap menanggung konsekuensinya." Surya menunduk. Dalam benaknya, ada pergulatan sengit antara logika dan keputusasaan. Keesokan harinya, Sulastri melihat perubahan pada suaminya. Surya lebih banyak diam, tatapannya kosong, sering termenung di beranda. "Ada apa, Pak?" "Semalam kau lama sekali di rumah Jatmiko. Apa yang dia katakan padamu?" tanya Sulastri dengan nada khawatir. Surya menghela napas panjang. "Dia menawarkan jalan keluar dari kemiskinan kita. Tapi, jalannya bukan jalan biasa." Sulastri menatap suaminya tajam. "Jangan bilang itu pesugihan, Pak. Jangan pernah berpikir ke arah sana." Surya terkejut, seolah ketahuan. "Kau sudah tahu?" "Aku bukan orang bodoh," jawab Sulastri tegas. "Gunung Kawi sudah terkenal dengan cerita-cerita itu. Banyak orang tergoda, tapi lihat akhirnya. Ada yang mati mengenaskan, ada yang keluarganya hancur. Apa kau tega menukar kebahagiaan kita dengan jalan setan?" Surya terdiam, dadanya sesak. Kata-kata istrinya menusuk tepat di hatinya.
Namun bayangan hinaan tetangga, wajah murung Ratna, dan perut keroncongan Bagas kembali menghantam. "Bu, aku hanya ingin kalian hidup layak," ucap Surya, suaranya hampir patah. Sulastri menggenggam tangan suaminya erat. "Kebahagiaan tidak selalu datang dari harta. Aku lebih rela makan singkong seumur hidup daripada melihat kau terseret ke jurang dosa. Ingat, Pak, kita punya Tuhan. Jangan mencari jalan lain." Mata Surya memanas. Ia tahu istrinya benar, tapi godaan itu terlalu kuat. Kata-kata Jatmiko terus terngiang di kepalanya, seakan suara itu menghipnotisnya setiap malam. Dan sejak hari itu, benih godaan sudah benar-benar tumbuh subur di hati Surya. Ia belum mengambil langkah, tapi hatinya sudah goyah, digelayuti ambisi dan ketakutan. Malam Jumat Kliwon tiba dengan hawa yang ganjil. Angin berembus lebih dingin dari biasanya, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Di langit, bulan sabit tampak samar tertutup kabut tipis. Desa yang biasanya riuh dengan suara jangkrik mendadak terasa senyap. Di dalam rumah, Sulastri sudah terlelap bersama Ratna dan Bagas. Mereka tidur beralaskan tikar pandan, diterangi lampu minyak yang meredup. Namun Surya tidak bisa memejamkan mata. Dadanya bergemuruh, pikirannya diliputi bayangan tentang percakapan dengan Jatmiko. Kata-kata tentang kekayaan, tentang kehidupan baru, berputar-putar di kepalanya. Dengan hati-hati, Surya bangkit dari tikar. Ia menatap wajah istrinya yang damai, lalu kedua anaknya yang meringkuk di samping ibunya. Hatinya sempat goyah. Namun ambisi telah menutup suara nurani. Pelan-pelan ia melangkah keluar, membuka pintu bambu tanpa menimbulkan bunyi. Di luar, gelap pekat menyelimuti desa. Surya membawa senter kecil dan sebatang rokok yang belum dinyalakan. Ia berjalan cepat menembus jalan setapak menuju arah barat, ke kaki Gunung Kawi. Perjalanan itu panjang dan penuh kesunyian. Surya melewati persawahan yang ditinggalkan, pohon-pohon bambu yang berdesir, dan sungai kecil yang hanya memantulkan cahaya bulan. Setiap langkah seolah diawasi oleh mata tak kasat mata. Sesekali ia merasa ada suara bisikan di telinganya, namun saat menoleh, hanya angin yang menyapu dedaunan. Di kakinya, tanah lembab menempel, membuat langkah terasa berat. Semakin mendekati hutan kaki gunung, udara kian dingin menusuk tulang. Kabut tipis turun, menutupi jalan. "Ya Allah, semoga aku tidak tersesat," gumamnya, meski di hatinya ia sadar langkahnya bukanlah langkah yang diridai. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia tiba di sebuah gapura batu yang dipenuhi lumut. Gapura itu dikenal sebagai pintu menuju jalur Gunung Kawi. Di kanan kirinya, 2 arca batu berwajah menyeramkan berdiri, mulut mereka terbuka seolah menganga. Surya menelan ludah, lututnya bergetar. Namun tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok lelaki tua berpakaian hitam. Tubuhnya kurus, wajahnya keriput, matanya merah menyala saat terkena pantulan cahaya senter. Rambutnya panjang dan kusut, sebagian terikat dengan kain merah. Ia membawa tongkat kayu yang ujungnya dihiasi kain kuning kusam. "Sudah kutunggu kau, Surya," suara itu berat, serak, dan menggetarkan dada. Surya terkejut, Siapa kau?" "Aku hanya penjaga jalan." "Kau datang dengan niat tertentu, bukan?" Lelaki tua itu tersenyum tipis, menampakkan gigi kuning berlumut. Gunung Kawi tidak menerima orang sembarangan. Surya terdiam, tapi hatinya tahu, inilah dukun yang disebut-sebut Jatmiko. Ia menunduk hormat, meski rasa takut menguasai. Saya ingin mengubah nasib saya, Kiai," ucap Surya terbata. Dukun tua itu menatap tajam. "Mengubah nasib? Hahaha, semua orang datang ke sini dengan niat yang sama. Kau pikir hidup miskin itu kutukan? Tidak. Itu ujian. Tapi kau memilih jalan pintas." Surya menelan ludah. "Saya hanya ingin keluarga saya hidup layak." "Layak?" Lelaki itu menyeringai.
Atau kau hanya ingin membuktikan pada dunia bahwa kau bisa lebih dari mereka yang merendahkanmu? Jangan bohong pada dirimu sendiri, Surya. Kau datang karena tamak. Surya menunduk, tak bisa menyangkal. Dukun itu kemudian mengetukkan tongkatnya ke tanah 3 kali. Dari kegelapan, angin kencang bertiup, dedaunan berguguran, dan suara gamelan halus terdengar samar. Udara mendadak dipenuhi aroma kemenyan, padahal tak ada yang menyalakan. Kalau kau benar-benar ingin jalan pintas ini, ada syarat, kata dukun itu dingin. Kau akan mendapat kekayaan melimpah. Tanah, sawah, emas, semua akan kau miliki. Tapi ingat, ikatan ini harus dijaga. Sekali kau ingkar, sekali kau mencoba kabur, nyawa keluargamulah yang jadi bayarannya. Surya terperanjat. Keluarga saya? Ya. Mata dukun itu berkilat. Tumbal darah yang paling dekat denganmu. Istri, anak, atau siapapun yang kau cintai. Itu janji yang tidak bisa kau tawar. Surya gemetar. Dalam hatinya terjadi pertempuran sengit. Ia membayangkan wajah Ratna dan Bagas, senyum Sulastri yang tulus. Apakah ia tega menukar mereka dengan kekayaan? Namun bayangan hinaan tetangga, perut kosong anak-anak, dan rasa rendah diri kembali menghantam. Apa? Apa tidak ada cara lain? Suaranya nyaris berbisik. Dukun itu tertawa panjang, suara tawanya bergema di antara pepohonan. Kalau ada cara lain, kau tak akan sampai di sini, Surya. Kau sudah memilih jalur gelap. Tinggal kau tentukan, mau terus atau kembali dengan tangan hampa. Surya menggenggam tangannya erat, kuku-kukunya menancap di telapak. Peluh dingin membasahi wajahnya. Aku akan lanjutkan, akhirnya ia berkata dengan suara bergetar. Dukun itu tersenyum puas. Ia mengambil sebuah kain hitam dari balik jubahnya, lalu menyerahkannya pada Surya. Ikat ini di pinggangmu setiap kali kau bekerja. Itu tanda ikatanmu dengan Gunung Kawi. Kau akan segera melihat hasilnya. Surya menerima kain itu dengan tangan gemetar. Begitu kain menyentuh kulitnya, ia merasakan hawa panas menjalar ke sekujur tubuh. Seolah ada sesuatu yang merasuk ke dalam darahnya. Pulanglah, kata dukun itu pelan. Jangan ceritakan pada siapapun, bahkan pada istrimu. Ingat baik-baik, ingkar berarti tumbal. Kau sudah masuk dalam perjanjian ini, Surya. Tidak ada jalan kembali. Perjalanan pulang terasa jauh lebih berat. Surya seakan kehilangan arah, meski kakinya tetap melangkah. Sesekali ia menoleh ke belakang, namun sosok dukun tua itu sudah menghilang di telan kabut. Hanya ada suara gamelan samar yang terus mengikuti, membuat bulu kuduknya berdiri. Setibanya di rumah, ia mendapati Sulastri terbangun, duduk di beranda dengan wajah cemas. Pak, dari mana kau? Tengah malam begini kau kemana? Surya tercekat. Ia ingin berkata jujur, namun teringat pesan dukun. Ia menunduk. Aku hanya mencari udara segar, Bu. Pikiran kusut. Sulastri memandang dengan mata penuh curiga, tapi ia tidak memaksa. Kalau begitu, tidurlah. Besok kau harus kerja lagi. Surya masuk rumah, berbaring di samping anak-anaknya. Tapi matanya tidak bisa terpejam. Di pinggangnya, kain hitam itu terasa berdenyut hangat, seolah hidup. Dan dalam kegelapan malam, Surya sadar, ia baru saja menandatangani sebuah perjanjian yang kelak akan mengubah hidupnya, dengan harga yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah malam perjanjian itu, hidup Surya perlahan berubah. Awalnya ia sendiri merasa heran, bagaimana semua bisa terjadi begitu cepat. Pagi pertama setelah ia mengenakan kain hitam pemberian dukun Gunung Kawi, ia menemukan dirinya ditawari pekerjaan besar oleh seorang juragan kayu dari kota. Bukan sekadar buruh angkut seperti biasanya, melainkan dipercaya mengurus pengiriman kayu jati. Surya yang biasanya dicibir, kini justru didatangi orang-orang yang menawarkan kerja sama. Tak butuh waktu lama, uang pun mengalir deras ke tangannya.
Dari yang semula hanya cukup untuk membeli beras sehari, kini ia mampu membeli puluhan karung beras sekaligus. Sawah yang dulu ia garap untuk orang lain, tiba-tiba ditawarkan kepadanya dengan harga murah. Entah bagaimana, ia selalu punya cukup uang untuk membeli. Kabar kekayaan mendadak Surya menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang dulunya mencibir, kini mulai segan. Ada yang tiba-tiba ramah, ada yang berusaha mencari muka. Di warung kopi, nama Surya menjadi bahan pembicaraan. Luar biasa ya, Surya itu. Baru beberapa minggu, sudah seperti juragan, ucap salah satu lelaki desa sambil menyeruput kopi. Ah, pasti ada ilmunya itu, sahut yang lain dengan nada berbisik. Tak mungkin kerja biasa bisa sekaya itu dalam sekejap. Meski begitu, Surya tak peduli. Ia sibuk menikmati perubahan nasibnya. Rumah bambu reot tempat ia tinggal dulu segera dibongkar. Sebagai gantinya, ia membangun rumah tembok dengan atap genteng merah mengkilat. Lantai semen diganti keramik, jendela besar dipasang dengan kaca bening, dan di halaman ia menanam pohon mangga yang sudah besar, entah dari mana didapatkannya. Sulastri awalnya hanya bisa tertegun melihat semua perubahan itu. Ia tentu bersyukur, sebab anak-anaknya kini bisa makan enak, memakai baju baru, bahkan Ratna bisa kembali bersekolah dengan seragam lengkap. Bagas pun bersorak riang ketika mendapat sepeda baru, hadiah dari bapaknya. Namun, di balik kegembiraan itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Malam pertama mereka menempati rumah baru, Sulastri mendengar suara ketukan dari langit-langit. Padahal, rumah itu masih baru dibangun, belum ada celah bagi tikus atau hewan lain. Ia terjaga sampai larut, mendengar suara seperti langkah kaki yang berat di atas genteng. Ketika ia membangunkan Surya, suaminya hanya menggeleng. Itu cuma perasaanmu saja, Bu. Namanya rumah baru, pasti masih banyak bunyi aneh, ucap Surya menenangkan, meski matanya menolak menatap istrinya lama-lama. Ratna pun mulai mengalami hal aneh. Gadis remaja itu sering terbangun di tengah malam, napasnya tersengal, wajahnya pucat. Ibu, aku mimpi ada orang hitam besar masuk ke kamar. Matanya merah, menatapku dari sudut, katanya sambil gemetar. Sulastri memeluk putrinya erat. Itu cuma mimpi buruk, Nak. Jangan dipikirkan. Tapi di dalam hatinya, ia merasakan firasat tak enak. Bagas, si bungsu, juga mulai berubah. Anak itu yang biasanya riang kini sering terbangun sambil menangis. Ia berkata ada bayangan duduk di sudut kamarnya, menatapnya tanpa bergerak. Dia bilang namaku dipanggil, tapi suaranya serak sekali. Bu, ungkap Bagas dengan mata berkaca-kaca. Sulastri semakin gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang tak wajar mengintai keluarga mereka. Sementara itu, Surya justru semakin larut dalam kesibukan barunya. Ia sibuk mengurus sawah, menerima tawaran kayu, hingga keluar masuk kota. Setiap kali pulang, ia membawa barang-barang baru, emas untuk istrinya, kain bagus untuk Ratna, mainan mahal untuk Bagas. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya kini bukan lagi lelaki miskin yang dihina. Namun, di balik semua itu, Surya menyembunyikan kegelisahan. Setiap kali ia mengenakan kain hitam di pinggang, ia merasakan hawa panas yang membuat tubuhnya seolah lebih bertenaga. Tapi begitu kain itu dilepas, tubuhnya kembali lemah. Ia juga mulai mendengar suara samar di telinganya, suara gamelan yang lirih, suara bisikan yang entah dari mana datangnya. Suatu malam, ketika semua keluarga sudah tidur, Surya duduk sendiri di beranda. Ia menghisap rokok dalam-dalam, menatap ke arah Gunung Kawi yang tampak samar di kejauhan. Dari sana, ia seolah merasakan tarikan halus, panggilan yang membuat dadanya sesak. Apakah ini harga dari kekayaanku? Batinnya. Namun ketika ia menoleh ke dalam rumah, melihat Ratna tidur dengan selimut baru, Bagas memeluk mainan, dan Sulastri tampak tenang, Surya menepis kegelisahan itu. Tidak apa-apa. Yang penting mereka bahagia, katanya pada diri sendiri. Hari-hari berikutnya, mimpi buruk semakin sering menghantui Ratna dan Bagas. Bahkan Sulastri pun mulai mengalaminya. Ia bermimpi berjalan di jalan setapak gelap,
diikuti bayangan hitam yang terus mendekat. Saat ia menoleh, wajah makhluk itu tak terlihat jelas, hanya mata merah menyala. Ketika ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dan di sudut kamar, ia benar-benar melihat bayangan hitam berdiri sesaat, sebelum menghilang dalam gelap. Sulastri gemetar, ia mulai yakin ada sesuatu yang mengikat suaminya dengan dunia gaib. Namun setiap kali ia mencoba menanyai Surya, suaminya selalu menghindar. "Bu, jangan berpikir macam-macam. Ini hanya halusinasi. Kita sekarang hidup enak, jangan dikotori dengan prasangka," kata Surya keras, meski wajahnya jelas menyimpan ketakutan. Ratna diam-diam memperhatikan perubahan ayahnya. Ia merasa bapaknya bukan lagi orang yang sama. Tatapannya sering kosong, senyumnya kaku, dan setiap kali ia pulang larut malam, ada bau kemenyan samar menempel di tubuhnya. Bagas, meski masih kecil, juga sering berkata, "Bapak sekarang sering marah-marah, Bu." Padahal dulu bapak suka bercanda. Sulastri hanya bisa menahan air mata. Ia tahu, sesuatu telah berubah dalam keluarga mereka. Kekayaan yang datang mendadak ini membawa bayangan kelam yang perlahan merayapi kebahagiaan mereka. Suatu sore, ketika langit berwarna merah keemasan, Surya pulang membawa seekor kambing gemuk. Ia tersenyum bangga, menyerahkan kambing itu kepada istrinya. "Nanti kita sembelih untuk syukuran. Biar tetangga tahu, kita sekarang tak kalah dari mereka," katanya dengan nada keras. Tetangga-tetangga pun berdatangan malam itu. Mereka makan sate kambing, tertawa, memuji-muji Surya. Namun Sulastri hanya duduk diam, pandangannya sayu. Di tengah keramaian itu, ia merasa seolah ada mata lain yang ikut menatap dari kegelapan halaman, mata merah yang tak dimiliki manusia. Ratna merinding, Bagas meringkuk di pangkuan ibunya. "Bu, ada orang hitam berdiri di bawah pohon mangga," bisik Bagas ketakutan. Sulastri menoleh, tapi ia tak melihat apa-apa. Meski begitu, bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, keluarga mereka tidak sendirian malam itu. Ada sesuatu yang ikut hadir, sesuatu yang tak pernah diundang. Dan sejak malam itu, meski rumah mereka penuh dengan tawa dan harta, suasana mencekam tak pernah benar-benar pergi. Kekayaan Surya memang membawa kebanggaan, tetapi di baliknya, bayangan gelap terus menunggu, mengintai, dan mengganggu mimpi-mimpi anak-anaknya. Rumah baru keluarga Surya yang megah kini tidak lagi menghadirkan ketenangan. Semakin hari, semakin banyak kejadian aneh yang menimbulkan rasa takut. Malam-malam yang dulu dipenuhi tawa Bagas dan obrolan Ratna, kini berganti dengan bisikan-bisikan asing, ketukan misterius, dan hawa dingin yang menusuk tulang. Suara-suara gaib itu datang tanpa permisi. Kadang terdengar dari dapur, seperti piring yang jatuh, padahal tak ada satupun yang pecah. Kadang muncul dari loteng, seperti langkah berat berjalan bolak-balik. Pernah juga Sulastri mendengar suara perempuan menangis lirih di kamar mandi, meski ketika diperiksa, tidak ada siapapun. "Pak, aku dengar suara orang menangis lagi," kata Sulastri suatu malam, wajahnya pucat. Surya yang sedang berbaring pura-pura tidak mendengar. Ia hanya membalikkan badan, mencoba tidur. Dalam hatinya, ia tahu betul semua itu bukan halusinasi. Itu tanda yang sudah diperingatkan dukun. Namun ia tak berani mengaku pada istrinya. Suatu malam, Ratna terbangun dari tidur karena suara seretan kursi dari ruang tengah. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan pelan, membuka pintu kamarnya. Lampu minyak di ruang tengah masih menyala, menerangi kursi kayu yang bergeser sendiri, seolah ada yang duduk di sana. Ratna menahan napas, matanya menatap sudut ruangan. Di sana, terlihat jelas bayangan hitam besar tengah duduk membelakanginya. Bahunya lebar, kepalanya menunduk. Ketika Ratna mencoba mundur, bayangan itu perlahan menoleh, menampakkan wajah hitam tanpa mata, hanya lubang gelap yang meneteskan darah. "Ratna," suara itu serak, panjang, menggetarkan udara. Ratna menjerit sekuat tenaga. Sulastri berlari keluar kamar, mendapati putrinya terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi. Saat Sulastri menoleh ke sudut ruangan,
bayangan itu sudah lenyap. Astagfirullah, apalagi ini? Bisiknya ketakutan, sambil memeluk Ratna erat. Sejak malam itu, Ratna enggan tidur sendirian. Ia lebih sering tidur di bilik bersama ibunya, sementara Surya tidur terpisah, lebih banyak pulang larut malam dengan alasan urusan dagang. Tak hanya suara dan bayangan, hewan-hewan peliharaan mereka pun mati satu persatu. Awalnya ayam-ayam di kandang ditemukan mati mendadak, bulunya rontok, matanya melotot seolah ketakutan sebelum ajal menjemput. Sulastri menguburkan ayam-ayam itu sambil berdoa, berharap tak ada apa-apa. Namun esok harinya, kambing yang mereka pelihara ditemukan tergeletak kaku di kandang. Lidahnya terjulur, tubuhnya kaku seolah dicekik sesuatu yang tak terlihat. "Pak, ini tidak wajar. Semua hewan mati begitu saja. Ada apa dengan rumah kita?" tanya Sulastri dengan suara bergetar. Surya mengusap wajahnya, mencoba tetap tenang. "Mungkin penyakit, Bu. Atau ada orang iri meracuninya." "Tidak, Pak." Sulastri menatap suaminya dalam-dalam. "Aku perempuan, tapi aku tidak bodoh. Ini bukan penyakit, bukan pula racun. Ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang gaib." Surya terdiam, tak sanggup menatap balik istrinya. Malam berikutnya, Bagas ikut merasakan teror. Anak itu yang biasanya riang kini lebih sering murung. Ia sering berkata ada suara yang memanggil namanya dari halaman. "Ibu, ada orang duduk di bawah pohon mangga. Dia hitam, matanya merah." Dia bilang, "Bagas, ikut aku," cerita Bagas sambil menangis. Sulastri merinding mendengarnya. Ia menutup jendela rapat-rapat, lalu menggendong anak bungsunya itu. "Jangan dengarkan, Nak. Itu bukan manusia." Bagas menempelkan wajahnya ke dada ibunya, tubuhnya gemetar hebat. Sulastri semakin yakin bahwa semua ini berhubungan dengan Surya. Ia sering melihat suaminya berbicara sendiri di beranda tengah malam, seolah ada orang yang duduk bersamanya. Kadang terdengar suara Surya berbisik pelan, lalu terdiam, seakan mendengarkan sesuatu. Pernah sekali, saat Sulastri bangun untuk mengambil air, ia melihat Surya duduk di depan pintu dengan kain hitam di pangkuannya. Wajah suaminya pucat, matanya kosong. "Pak, apa yang kau lakukan?" tanya Sulastri dengan suara lirih. Surya tersentak, segera menyembunyikan kain itu. "Tidak, tidak ada, Bu. Tidurlah." Namun bagi Sulastri, itu sudah cukup. Ia mulai merangkai semua potongan kejadian, kekayaan mendadak, suara-suara gaib, bayangan hitam, hewan peliharaan mati, dan kain hitam misterius. Hatinya berteriak bahwa Surya telah terjerat perjanjian hitam. Sore itu, saat Surya pulang membawa karung beras dan emas untuk Ratna, Sulastri tak bisa lagi menahan perasaannya. "Pak, aku harus bicara. Aku tidak bisa lagi berpura-pura. Katakan padaku yang sebenarnya. Apa kau sudah melakukan sesuatu di Gunung Kawi?" Pertanyaan itu membuat Surya terdiam lama. Matanya menatap kosong ke arah istrinya. "Apa kau tahu, Bu, bagaimana rasanya dihina seumur hidup? Bagaimana rasanya melihat anak-anakmu lapar sementara tetangga menertawakan? Aku hanya ingin hidup kita berubah. Dan sekarang, kita punya semuanya," jawab Surya lirih, namun suaranya penuh tekanan. Sulastri menahan air mata. "Tapi lihat apa yang terjadi. Kita memang punya emas, rumah, dan sawah. Tapi apa artinya kalau anak-anak kita tidak bisa tidur, kalau rumah kita dihantui, kalau nyawa mereka terancam? Apa harta itu sebanding dengan kehilangan mereka?" Surya terdiam. Kata-kata istrinya menusuk ke dalam hati. Namun bayangan wajah dukun tua, beserta ancaman tentang tumbal, membuatnya semakin terikat dalam ketakutan. Ia berdiri, menoleh ke arah Gunung Kawi yang samar terlihat di kejauhan. "Aku tidak bisa mundur, Bu. Sudah terlambat." Sulastri menatapnya dengan mata penuh air. "Kalau begitu, aku yang akan mencari pertolongan." Surya menoleh tajam,
Suaranya bergetar marah. "Jangan sekali-kali kau mencampuri ini, Bu." "Jangan." Sulastri terkejut, belum pernah ia mendengar Surya berbicara setegas itu padanya. Saat itu juga, ia tahu suaminya sudah tidak lagi sepenuhnya milik keluarga, melainkan milik sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan malam itu, rumah besar yang megah kembali terasa seperti penjara penuh bisikan. Bayangan hitam kembali muncul di sudut kamar, duduk dia menatap, seolah menunggu sesuatu. Sulastri menggenggam Ratna dan Bagas erat-erat. Dalam hatinya, ia berdoa lirih, semoga Tuhan masih menjaga mereka, meski kepala keluarga mereka telah memilih jalan yang keliru. Malam itu langit gelap pekat. Bulan tertutup awan hitam, angin berembus dingin menusuk. Rumah besar milik keluarga Surya yang biasanya ramai cahaya kini terasa muram, seolah diselimuti kabut tak kasat mata. Sulastri sudah tidur bersama Ratna dan Bagas di kamar. Namun, tepat tengah malam, tubuh Bagas mendadak bergetar hebat. Bocah itu menggeliat, matanya terbuka lebar, tapi bola matanya putih semua, tanpa hitam sedikit pun. "Ibu," suaranya berat, parau, jauh berbeda dengan suara anak-anak. Nafasnya kasar, tubuhnya menegang. Sulastri panik, mengguncang-guncang bahu Bagas. "Bagas, nak, sadar. Ini ibu." Namun dari mulut Bagas, keluar suara yang jauh lebih tua, bergetar seperti suara dari perut bumi. "Kalian adalah bayaran." Ratna yang tidur di sampingnya langsung menjerit. Ia menempel ke dinding, ketakutan setengah mati. Sulastri semakin panik, tak tahu harus berbuat apa. "Bayaran, bayaran," Bagas terus menggumam. Suaranya berubah-ubah, kadang seperti suara lelaki tua, kadang seperti suara perempuan yang menangis. Sulastri menangis, menempelkan telapak tangannya ke wajah putranya. "Ya Allah, apa yang kau tunjukkan padaku? Lepaskan anakku, jangan sakiti dia." Namun jeritan Sulastri tak mengubah apapun. Bagas mendadak tertawa terbahak-bahak, tawanya memantul di dinding kamar, terdengar seperti banyak orang tertawa bersamaan. Di saat yang sama, Ratna yang masih gemetar tiba-tiba menoleh ke sudut kamar. Tubuhnya kaku, matanya membesar. "Ibu, ibu, ada dia di sana," Ratna menunjuk dengan tangan bergetar. Sulastri menoleh. Di sudut kamar, samar-samar terlihat sosok besar menjulang, tubuhnya hitam pekat seperti bayangan yang menggumpal. Wajahnya menyeramkan, mata merah membara, mulutnya lebar penuh taring, kulit wajahnya retak-retak seperti arang terbakar. Sosok itu mendekat perlahan, langkahnya berat, setiap kali kakinya menyentuh lantai terdengar suara dentuman. Ratna menutup wajahnya dengan selimut, tubuhnya bergetar hebat. Sulastri hanya bisa memeluk anak-anaknya erat, meski ketakutan melilit dirinya sendiri. "Pergi. Jangan dekat-dekat anak-anakku," teriak Sulastri putus asa. Sosok itu berhenti tepat di depan ranjang, menundukkan kepala, lalu mengeluarkan suara menggeram. Nafasnya berhembus panas, membuat lampu minyak di meja bergoyang-goyang seolah hendak padam. Surya yang sedang tidur di kamar lain terbangun karena mendengar teriakan. Dengan langkah tergesa ia masuk ke kamar, dan langsung terhenti. Di hadapannya, Bagas masih menggeliat dengan mata putih melotot, mulutnya terus menggumam kata-kata yang tak dimengerti. Ratna meringkuk di pelukan ibunya, sementara sosok hitam raksasa itu berdiri menatap mereka. Surya gemetar. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku seperti patung. Sosok itu menoleh ke arahnya, lalu suara berat menggema di ruangan. "Janji tak bisa kau langgar, Surya." Suara itu menusuk telinga, membuat Surya nyaris jatuh terduduk. Hatinya bergetar hebat. Ia tahu benar siapa yang sedang menagih. "Tidak, belum waktunya. Aku masih bisa membayar, jangan ambil mereka," Surya berbisik pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Sulastri menoleh dengan tatapan penuh marah dan ngeri. "Pak, apa maksudmu? Apa yang kau sembunyikan?" Surya tak menjawab. Ia hanya mundur ke dinding,
tubuhnya bergetar hebat. Sosok raksasa itu semakin mendekat ke arah ranjang. Tangannya besar, hitam, dengan kuku panjang tajam seperti cakar. Ia hendak meraih Ratna yang bersembunyi di balik selimut. "Jangan!" Sulastri menjerit, menepuk-nepuk tubuh Ratna agar tetap bersembunyi. Namun, sebelum tangannya menyentuh Ratna, sosok itu berhenti. Ia menoleh sekali lagi ke arah Surya, matanya menyala merah menyilaukan. Lalu, seolah larut dalam kegelapan, tubuhnya perlahan memudar dan lenyap. Lampu minyak bergetar sekali, lalu padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya tersisa suara isak tangis Ratna, napas berat Bagas yang masih terengah, dan degup jantung Sulastri yang berdegup kencang. Beberapa menit kemudian, Bagas terkulai lemas. Matanya kembali normal, meski wajahnya pucat. Ia tertidur, seakan semua kejadian barusan hanyalah mimpi buruk. Namun bagi Sulastri dan Ratna, itu terlalu nyata untuk disebut mimpi. Sulastri menatap Surya dengan wajah penuh amarah dan tangis. "Pak, katakan padaku sekarang. Apa yang kau lakukan sampai anak-anak jadi seperti ini?" Surya hanya menunduk, wajahnya basah oleh keringat dingin. Aku tidak bisa mundur, Bu. Aku sudah terikat, suaranya patah-patah, tenggorokannya tercekat. Ratna yang masih menangis menatap ayahnya dengan mata penuh kebencian. "Bapak, kenapa? Kenapa Bapak lakukan ini pada kami?" Surya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia ingin berteriak, ingin menolak semua kenyataan, tapi bayangan dukun tua di Gunung Kawi terus menghantuinya. Ia tahu, semakin ia mencoba melawan, semakin besar pula kutukan yang akan datang. Malam itu keluarga Surya tidak tidur lagi. Sulastri berjaga di samping Ratna dan Bagas, bibirnya terus bergetar membaca doa-doa yang ia ingat. Surya duduk sendiri di ruang tengah, tatapannya kosong ke arah pintu rumah. Sesekali ia mendengar suara langkah berat di halaman, seperti ada yang berjalan mondar-mandir mengawasi. Tak bisa mundur, Surya bergumam, suaranya penuh putus asa. Di luar, angin kembali berembus. Daun-daun pohon bergesekan, dan dari kejauhan terdengar suara tertawa panjang, tawa yang sama dengan yang keluar dari mulut Bagas saat kerasukan. Malam itu menjadi awal dari teror yang lebih nyata, malam di mana keluarga Surya semakin sadar, mereka bukan lagi penghuni tunggal rumah megah itu. Ada sesuatu yang selalu mengintai, menunggu saatnya menagih bayaran. Hari-hari keluarga Surya yang semula penuh dengan kemewahan, perlahan berubah menjadi penuh kebingungan dan kesialan. Setelah malam-malam teror yang membuat mereka sulit tidur, kini datang penderitaan baru yang lebih nyata. Kekayaan mereka mulai menghilang dengan cara yang tak masuk akal. Awalnya Surya masih berusaha menenangkan diri. Ia berpikir mungkin ada pencuri, atau mungkin pembukuan dagangnya salah. Namun kenyataan yang terjadi terlalu aneh untuk dijelaskan dengan logika. Suatu pagi, Surya terbangun karena bau hangus. Ia berlari ke gudang tempat menyimpan hasil panen. Betapa terkejutnya ia ketika melihat tumpukan padi yang baru saja ia simpan seminggu lalu, terbakar menjadi abu tanpa api yang terlihat. Tidak ada percikan, tidak ada lilin atau lampu minyak di sana, namun karung-karung padi gosong seolah terbakar dari dalam. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Surya menjerit sambil meraih abu padi yang masih panas. Beberapa pekerja yang datang hanya bisa saling pandang, lalu mundur dengan wajah takut. Mereka mulai berbisik-bisik bahwa ada kutukan yang menimpa keluarga Surya. Keesokan harinya, kejadian lebih aneh terjadi. Peti kayu yang berisi emas batangan mendadak berubah. Ketika Surya membukanya dengan penuh harap, ia ternganga melihat emas itu telah menjadi tanah kering bercampur pasir. Jemarinya gemetar saat meraih segenggam tanah itu, lalu terjatuh kembali ke dalam peti. "Tidak, ini milikku, semua ini milikku." Surya menjerit, wajahnya merah menahan marah. Sulastri yang ikut melihat hanya bisa menggeleng, air matanya menetes. "Aku sudah bilang, Pak, ini bukan rezeki berkah. Ini hanyalah ilusi. Sekarang Tuhan menunjukkan padamu kebenarannya."
Surya menoleh dengan wajah putus asa. Tidak, Bu, aku sudah berkorban banyak untuk ini. Aku tidak bisa kehilangan semuanya begitu saja. Namun kenyataan tak bisa dihindari. Harta benda yang dulu membuat tetangga iri satu persatu hilang, rusak, atau lenyap begitu saja. Sawah luas yang baru saja ia beli mendadak dipenuhi hama. Dalam semalam, batang padi menguning, mengering, dan mati. Sementara itu, kayu hasil tebangan yang disimpan di gudang tiba-tiba lapuk seperti dimakan rayap, padahal sehari sebelumnya masih utuh. Berita tentang kesialan itu cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang dulu memuja-muja Surya karena kaya, kini kembali mencibir. Itulah akibatnya kalau kaya dari jalan tak benar, bisik seorang tetangga. Katanya hartanya dari pesugihan Gunung Kawi, jawab yang lain. Desa kembali menjauh dari keluarga Surya, meninggalkan mereka terjebak dalam lingkaran kutukan. Surya yang putus asa mencoba mencari Jatmiko, teman lamanya yang dulu membawanya pada jalan gelap ini. Namun ketika ia datang ke rumah Jatmiko di desa seberang, ia mendapati rumah itu kosong. Tetangga di sana mengatakan bahwa Jatmiko menghilang begitu saja beberapa minggu lalu. Tidak ada jejak, tidak ada kabar. Dia pergi tanpa pamit. Katanya tengah malam, ada suara gaduh dari rumahnya. Paginya, rumah sudah kosong. Hanya ada bekas darah di lantai, ujar seorang warga sambil berbisik. Surya terdiam, tubuhnya lemas mendengar cerita itu. Ia sadar, Jatmiko mungkin sudah menjadi korban dari perjanjian yang sama. Dalam perjalanan pulang, hatinya semakin ciut. Kalau Jatmiko yang lebih dulu kaya saja bisa lenyap tanpa jejak, bagaimana dengan dirinya? Di rumah, Sulastri semakin tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia melihat suaminya berjalan gontai, wajahnya kusut, matanya merah seperti tak pernah tidur. Pak, lihatlah anak-anakmu. Ratna hampir tiap malam ketakutan. Bagas masih sering mengigau, menyebut-nyebut bayaran. Apa kau masih mau menyangkal? Kata Sulastri tegas. Surya menunduk, tak berani menatap istrinya. Aku hanya ingin mereka tidak hidup miskin seperti kita dulu, Bu. Dan apa hasilnya? Sekarang bukan hanya miskin, kita juga terkutuk. Kau membawa celaka ke dalam rumah ini. Suara Sulastri pecah oleh tangis. Ratna yang duduk di sudut ruangan hanya menatap ayahnya dengan mata penuh kecewa. Ia sudah tidak lagi mengenal sosok ayah penyayang yang dulu selalu berusaha keras walau miskin. Yang ada di depannya kini hanyalah pria yang ketakutan, terjerat janji gaib yang tak bisa ditepati. Malam itu, hujan turun deras. Surya duduk sendirian di ruang tengah, menatap kosong pada peti yang kini hanya berisi tanah. Kepalanya pening, pikirannya kalut. Tiba-tiba ia mendengar suara lirih, suara yang sangat dikenalnya, suara dukun tua dari Gunung Kawi. Harta bukan untuk kau nikmati selamanya, Surya, semua ada bayaran. Surya menoleh ke sekeliling, namun tidak ada siapapun. Hanya lampu minyak yang bergoyang, membuat bayangan di dinding tampak menari-nari. Tidak, aku tidak mau kehilangan semuanya. Aku masih bisa membayar, Surya bergumam, tangannya menggenggam kepalanya sendiri. Namun suara itu kembali datang, kali ini lebih keras, bergema memenuhi ruangan. Tidak ada yang bisa kau bayar lagi. Janji sudah terikat. Tumbal harus datang. Surya menutup telinganya, berteriak histeris. Diam. Diam. Aku tidak mau mendengar lagi. Sulastri yang mendengar teriakan itu berlari keluar kamar, mendapati suaminya berguling di lantai. Wajahnya penuh keringat dingin. Pak! Sadarlah. Kau sudah dibutakan oleh nafsu. Hentikan ini sebelum semuanya terlambat. Namun Surya hanya menangis, suaranya serak. Sudah terlambat, Bu, sudah terlambat. Malam itu Surya tahu, ia bukan lagi pemilik harta. Ia hanyalah budak dari perjanjian gelap yang ia buat sendiri. Semua yang ia bangun kini hancur, berubah menjadi abu dan tanah. Dan yang paling menakutkan, bayaran sesungguhnya belum ditagih.
Rumah besar mereka kini hanya menyisakan kehampaan, dengan suara-suara gaib yang semakin sering datang, dan bayangan hitam yang kian berani menampakkan diri. Kutukan itu telah dimulai, dan keluarga Surya hanya bisa menunggu giliran siapa yang akan diambil lebih dulu. Hujan semalam meninggalkan tanah becek dan bau lembab di udara. Pagi itu, Sulastri duduk termenung di serambi rumah besar yang kian terasa asing baginya. Mata Ratna sembab karena kurang tidur, sementara Bagas masih lemah setelah sering mengigau. Surya, suaminya, sudah pergi entah kemana sejak subuh, meninggalkan keluarga dalam kecemasan. Sulastri menggenggam tangannya erat. Ia merasa tak bisa lagi hanya dia menunggu. Bayangan hitam, suara gaib, harta yang berubah menjadi tanah, dan anak-anaknya yang terus diganggu. Semua itu adalah bukti nyata bahwa keluarganya tengah dililit perjanjian gelap. Dengan tekad bulat, ia memutuskan pergi mencari pertolongan. Di desa sebelah, ada seorang kiai yang dikenal masyarakat karena kesalehan dan ilmunya. Kiai M. Asum, begitu orang-orang memanggilnya. Sulastri berharap hanya beliau yang bisa memberi jawaban. Perjalanan menuju rumah Kiai M. Asum terasa panjang. Jalan setapak licin oleh lumpur, dan pepohonan yang basah seperti menutup pandangan. Sulastri membawa Ratna dan Bagas bersamanya, karena ia tak berani meninggalkan mereka di rumah sendirian. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang tak ingin mereka sampai. Angin berembus dingin, membuat Ratna merapat pada ibunya. "Ibu, kenapa kita ke sini? Apa Bapak tahu?" Sulastri mengusap kepala putrinya, suaranya lirih. "Tidak perlu Bapak tahu dulu, Nak. Kita butuh pertolongan. Hanya itu yang Ibu tahu." Bagas yang digendong hanya terdiam, matanya sayu. Sesekali ia bergumam pelan, "Bayaran, bayaran," membuat Sulastri merinding. Rumah Kiai M. Asum sederhana, dikelilingi pagar bambu dengan halaman penuh tanaman obat. Dari kejauhan, terdengar lantunan ayat Al-Quran yang menenangkan hati. Sulastri mengetuk pintu kayu perlahan. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan sorban putih dan wajah teduh keluar. Wajahnya berkerut, matanya penuh kebijaksanaan. "Assalamualaikum, Kiai," suara Sulastri bergetar, hampir menangis. "Waalaikumsalam, Sulastri." Kiai M. Asum mengangguk pelan. "Aku tahu kedatanganmu. Masuklah." Sulastri terkejut. Bagaimana Kiai itu bisa tahu? Namun tanpa bertanya lebih jauh, ia masuk bersama Ratna dan Bagas. Di ruang tamu, Kiai M. Asum duduk bersila di atas tikar pandan. Sulastri duduk di hadapannya dengan tubuh gemetar. Ratna duduk di samping ibunya, sementara Bagas tertidur di pangkuan. "Apa yang terjadi di rumahmu sudah lama tercium olehku," kata Kiai M. Asum tenang. Ada bau gaib yang menusuk, datang dari arah Gunung Kawi. Air mata Sulastri tak terbendung. "Kiai, tolong kami. Rumah kami tidak lagi damai. Anak-anak saya terus diganggu, harta kami menghilang, dan suami saya, dia bukan lagi dirinya. Apa benar ini semua karena perjanjian hitam?" Kiai M. Asum menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. "Surya, suamimu, telah menempuh jalan pesugihan. Ia pergi ke Gunung Kawi dan melakukan ikatan dengan bangsa gaib. Balasan harta memang datang, tetapi setiap pesugihan menuntut harga yang lebih mahal, tumbal darah." Sulastri menutup mulutnya, tubuhnya gemetar hebat. "Ya Allah, jadi benar? Anak-anak saya?" Kiai mengangguk pelan. "Syaratnya jelas. Bila perjanjian dilanggar, atau waktunya tiba, yang menjadi tumbal adalah keluarga sendiri. Itu sudah menjadi hukum di dunia hitam." Ratna menatap ibunya, wajahnya pucat. "Ibu, jangan biarkan mereka ambil aku dan Bagas." Sulastri memeluk putrinya erat, tangisnya pecah. "Tidak, Nak. Ibu tidak akan biarkan itu terjadi. Selama ibu masih hidup, kalian akan tetap bersama ibu." Kiai M. Asum lalu menoleh ke arah Bagas yang masih tertidur.
Tiba-tiba bocah itu menggeliat, matanya terbuka putih semua, dan dari mulutnya keluar suara serak. Sudah terlambat, sudah terlambat. Ratna menjerit, Sulastri langsung memeluk Bagas erat-erat. Kiai M. Asum hanya menatap dengan wajah serius, lalu meraih sebuah botol kecil berisi air putih. Ia membaca doa panjang, lalu memercikkan air itu ke wajah Bagas. Anak itu menjerit keras, tubuhnya menggeliat, lalu terkulai lemas kembali dalam pelukan ibunya. Nafasnya tenang, matanya kembali normal. Setan penagih sudah menempel padanya, jelas Kiai M. Asum. Itu pertanda waktunya semakin dekat. Sulastri tak sanggup berkata-kata lagi. Air matanya jatuh membasahi pipi Bagas. Namun ingat, Sulastri, lanjut Kiai M. Asum dengan suara tegas, tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada Allah. Jika kau benar-benar beriman, jika kau ikhlas melawan, insya Allah ada jalan keluar. Tapi jalan itu berat, penuh ujian, dan harus ada keberanian besar. Sulastri mengangguk cepat. Saya siap, Kiai. Apapun yang harus saya lakukan, saya akan lakukan. Demi anak-anak saya. Kiai M. Asum menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Itu jawaban seorang ibu sejati. Tapi ingat, Surya juga harus disadarkan. Tanpa itu, gangguan tidak akan berhenti. Kau harus meyakinkan suamimu untuk bertaubat dan memutus ikatan. Jika ia menolak, maka keluarga ini akan jadi korban sepenuhnya. Sulastri tercekat. Membujuk Surya bukan perkara mudah. Suaminya sudah terlalu jauh terjerat, bahkan menolak keras ketika ia coba menyinggung soal perjanjian. Namun demi Ratna dan Bagas, ia tahu tak ada pilihan lain. Sebelum Sulastri pamit, Kiai M. Asum memberi sebuah kain putih kecil yang sudah diberi doa. Letakkan ini di kamar anak-anakmu, agar mereka sedikit terlindungi. Dan bacalah ayat-ayat suci setiap malam. Jangan pernah berhenti berdoa. Sulastri menerimanya dengan tangan bergetar. Terima kasih, Kiai, hanya Allah yang bisa membalas kebaikanmu. Kiai M. Asum mengangguk, lalu menepuk bahunya. Pergilah, Sulastri. Waktu kalian tidak banyak. Bayangan Gunung Kawi semakin dekat. Sepanjang perjalanan pulang, hati Sulastri campur aduk. Ada rasa lega karena kini ia tahu kebenaran, tapi juga ada rasa ngeri karena nyawa keluarganya benar-benar dalam bahaya. Ia menatap Ratna yang berjalan di sampingnya, lalu menunduk pada Bagas yang terlelap di gendongan. Dalam hatinya, ia bersumpah, apapun yang terjadi, ia akan melawan kegelapan itu. Ia tak akan membiarkan anak-anaknya menjadi korban. Namun, jauh di lubuk hati, ia juga sadar, waktu mereka hampir habis. Langit malam itu tampak ganjil. Bulan purnama menggantung penuh, bercahaya pucat keperakan, namun sinarnya tidak menenangkan. Justru terasa menekan, seolah menyorot rumah keluarga Surya yang kini sudah kehilangan ketenangan. Angin berdesir pelan, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Anjing-anjing di desa menggonggong panjang, lalu terdiam mendadak, seakan ada sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Di dalam rumah, Sulastri duduk di kamar bersama Ratna dan Bagas. Ia tak henti-hentinya membaca doa dalam hati. Sejak pulang dari rumah Kiai M. Asum, hatinya sudah digelayuti firasat buruk. Malam ini adalah malam purnama, malam yang dikhawatirkan sang Kiai. Ratna duduk memeluk lutut, wajahnya pucat pasi. Ibu, kenapa anginnya seperti berbisik? Aku dengar suara-suara, Bu, seperti ada yang memanggil namaku. Sulastri mengusap rambut putrinya, berusaha tegar. Jangan dengarkan, Nak. Itu hanya tipu daya mereka. Bagas yang tadinya tidur tiba-tiba terbangun dengan jeritan nyaring. Tubuhnya menggeliat, matanya terbuka lebar, menatap ke arah sudut kamar yang gelap. Mereka datang. Mereka sudah di sini, katanya dengan suara bukan miliknya, serak dan tua. Sulastri segera memeluk Bagas, tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke pintu kamar, berharap Surya lekas masuk. Namun justru dari luar terdengar langkah kaki berat,
seperti puluhan orang berjalan serempak mendekati rumah. Padahal, rumah itu sepi, jauh dari keramaian. Surya akhirnya masuk dengan wajah tegang. Keringat bercucuran meski udara malam dingin. Kita dalam bahaya. Mereka menagih janji, katanya lirih. Sulastri berdiri, air matanya jatuh. Kenapa, Mas? Kenapa kau lakukan ini pada keluarga kita? Surya menunduk, suaranya pecah. Aku hanya ingin kita hidup lebih baik. Aku tak pernah sangka mereka menuntut sejauh ini. Tapi perjanjian itu tak bisa diputus. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Gelap total menyelimuti ruangan. Hanya cahaya bulan purnama yang masuk dari celah jendela, cukup untuk memperlihatkan bayangan hitam besar bergerak di dinding. Suara berat menggema, seolah berasal dari perut bumi. Waktumu habis, Surya. Bayaran harus diserahkan. Ratna menjerit keras saat tubuhnya seperti diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Rambutnya terangkat ke udara, kakinya menyeret lantai kayu, meninggalkan bekas goresan. Ibu. Tolong, Ibu. Sulastri langsung meraih tubuh putrinya, menarik sekuat tenaga. Namun semakin ia menarik, semakin kuat pula kekuatan yang menyeret Ratna menuju kegelapan di sudut ruangan. Lepaskan anakku. Jangan ambil dia. Sulastri menjerit putus asa. Bagas menangis meraung, tubuh kecilnya bergetar hebat. Namun tangis itu segera berubah jadi jeritan horor ketika bayangan hitam melilit tubuhnya. Dari mulutnya keluar suara serak, bayaran, bayaran, darahmu adalah hutang. Surya akhirnya maju, mencoba melawan. Ia berteriak, ambil aku saja. Jangan anak-anakku. Ia meraih kursi kayu dan menghantamkan ke arah bayangan itu. Namun kursi itu langsung hancur menjadi serpihan, seolah dihantam balik oleh kekuatan tak kasat mata. Bayangan hitam lain muncul, lebih besar, berbentuk seperti raksasa dengan wajah menyeramkan. Matanya merah menyala, giginya tajam menganga. Tubuh Surya terjerat oleh belitan hitam, menyerupai rantai gaib. Ia meronta sekuat tenaga, tapi tak mampu bergerak. Tidak. Lepaskan aku. Surya menjerit, suaranya menggema di seluruh ruangan. Sulastri hanya bisa menangis sambil memeluk Ratna erat-erat. Darah mulai menetes dari kaki Ratna, entah dari mana asalnya, seperti luka yang muncul tiba-tiba. Ratna menggeliat, wajahnya penuh ketakutan. Bu, jangan biarkan mereka bawa aku. Suaranya lirih, penuh air mata. Sulastri menunduk, memeluk putrinya lebih kuat. Ibu tak akan biarkan, nak. Kita milik Allah, bukan milik mereka. Bacalah doa, Ratna, sebut nama Allah. Ratna berusaha mengucap, meski suaranya tersendat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sekilas, bayangan itu mundur, bergetar oleh lantunan doa. Namun tak lama, suara berat itu kembali bergema, lebih keras. Doa tak akan menolongmu, Surya. Kau sudah jadi milik kami. Dan bayaran tetap harus dibayar. Di luar rumah, angin bertiup semakin kencang, pohon-pohon berderak seperti hampir tumbang. Suara ayam berkokok di tengah malam, tanda alam pun terguncang. Sulastri merasa putus asa. Ia tak mampu melawan kekuatan gaib itu. Surya terjerat, Ratna hampir diseret, dan Bagas terus menjerit. Ia hanya bisa berlutut, tangannya terangkat, dan tangisnya pecah. Ya Allah, jangan ambil anak-anak saya, jangan ambil keluarga saya. Jika harus ada yang jadi korban, biar saya yang menggantikannya. Suasana hening sejenak, seolah alam berhenti bernapas. Namun detik berikutnya, tawa mengerikan terdengar dari segala arah. Pengorbananmu tak berarti apa-apa. Darah yang kami tuntut bukan sekadar nyawa, tapi warisan tamak dari suamimu. Dan bayaran itu adalah keturunanmu sendiri. Sulastri menjerit pilu, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasakan Ratna semakin lemah dalam pelukannya,
sementara Bagas terdorong ke dinding oleh kekuatan tak kasat mata. Surya, yang tubuhnya masih terjerat, menatap keluarganya dengan mata berkaca-kaca. Ampunilah aku, semua ini salahku. Malam itu berubah menjadi malam berdarah. Ratna terseret ke dalam kegelapan, suaranya lenyap ditelan bayangan. Bagas menangis histeris, lalu suaranya terhenti tiba-tiba ketika tubuhnya dililit bayangan besar. Surya berteriak panjang, lalu tercekik oleh kekuatan tak kasat mata hingga terdiam. Sulastri, yang masih berlutut, hanya bisa menangis sekeras-kerasnya. Air matanya jatuh bercampur dengan darah yang mengalir di lantai rumah. Ia menatap sekeliling, namun hanya ada kegelapan pekat dan suara gaib yang bergaung. Selesai sudah. Bayaran telah diambil. Keluarga ini kini milik Gunung Kawi. Dan rumah itu pun hening. Hanya tersisa bau amis menusuk dan suara pintu berderit pelan, seolah rumah itu ikut menangisi penghuni yang baru saja lenyap. Pagi itu, matahari naik perlahan di ufuk timur, memancarkan cahaya kuning keemasan yang seharusnya membawa hangat. Namun di desa tempat keluarga Surya tinggal, justru hawa dingin menusuk terasa aneh. Ayam-ayam berkokok dengan nada sumbang, anjing-anjing menggonggong tanpa arah, dan angin berhembus membawa bau amis yang menusuk hidung. Beberapa warga desa yang biasanya sibuk menuju sawah kini saling berbisik. Ada keganjilan yang mereka rasakan sejak subuh. Rumah besar milik Surya, yang selama ini tampak megah dibandingkan rumah lain, mendadak sunyi. Tak ada suara aktivitas, tak ada asap dapur mengepul, tak ada suara anak-anak bermain. "Kenapa rumah Surya sepi sekali ya?" tanya seorang lelaki tua, Pak Darmo, pada tetangganya. "Sejak semalam saya dengar suara-suara aneh dari arah rumahnya," sahut Bu Sarmi, sambil menggendong bakul sayur. Seperti orang menjerit, lalu tiba-tiba hening. Rasa penasaran bercampur cemas membuat beberapa warga akhirnya mendekat. Mereka mengetuk pintu rumah Surya, tapi tak ada jawaban. Salah satu pemuda desa memberanikan diri mendorong pintu itu. Ternyata tidak terkunci. Begitu pintu terbuka, bau amis menyengat langsung menyeruak, membuat beberapa orang menutup hidung. "Astagfirullah, bau apa ini?" Salah satu dari mereka hampir muntah. Mereka melangkah masuk dengan hati-hati. Lantai kayu penuh bercak merah yang mengering, bercampur dengan darah segar yang masih basah. Di beberapa sudut, ada bekas goresan, seolah benda berat telah diseret ke dalam kegelapan. "Ya Allah, ini darah manusia," desis Pak Darmo dengan wajah pucat. Warga semakin masuk ke dalam rumah. Ruang tamu berantakan, kursi hancur, dan kain putih kecil yang pernah diberikan Kiai M. Asum tergeletak di lantai, tercabik-cabik. Mereka menuju kamar tidur, namun yang ditemukan hanyalah bantal dan guling berserakan, basah oleh darah. Tidak ada jasad, tidak ada tanda kehidupan. Hanya sisa-sisa pertarungan dan tangisan yang membeku di udara. Bu Sarmi berteriak histeris. "Di mana Surya? Di mana Sulastri dan anak-anaknya?" Beberapa pemuda mencoba mencari ke seluruh sudut rumah, bahkan sampai ke dapur dan halaman belakang. Namun hasilnya sama, kosong. Yang tersisa hanyalah jejak darah, bau amis, dan suasana mencekam. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa. Warga berkumpul di depan rumah Surya, wajah-wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ada yang mengucap istighfar berkali-kali, ada yang hanya terdiam pucat. Tak lama, Kiai M. Asum datang dengan langkah tergesa. Mendengar kabar dari salah satu muridnya, ia merasa harus turun langsung. Begitu memasuki rumah, ia langsung mengerutkan dahi. Bau amis bercampur hawa dingin menusuk terasa jelas baginya. Beliau menggeleng pelan. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, keluarga ini telah menjadi korban pesugihan. Mereka tak lagi bersama kita di dunia fana." Warga terkejut mendengar pernyataan itu. "Maksud Kiai, mereka mati?" tanya seorang pemuda dengan suara bergetar. "Mati, tapi bukan dengan cara biasa," jawab Kiai M. Asum. "Roh mereka telah ditelan oleh perjanjian hitam. Tubuh mereka mungkin tak akan pernah ditemukan, karena sudah menjadi bagian dari bayangan yang menghuni Gunung Kawi."
suasana mendadak sunyi. Hanya suara angin yang berdesir lewat celah jendela pecah. Sejak hari itu, rumah besar milik Surya ditinggalkan. Tak ada satupun warga berani mendekat lagi. Mereka percaya rumah itu sudah terkutuk. Dari kejauhan, sering terdengar suara Ratna menangis, Bagas berteriak ketakutan, atau suara Sulastri memanggil nama Allah dengan tangis pilu. Namun setiap kali warga mencoba mendekat, suara itu menghilang. Yang tersisa hanyalah bayangan hitam di jendela, sekejap muncul, lalu lenyap. Kiai M. Asum akhirnya memutuskan rumah itu harus ditutup. Dengan doa dan ayat-ayat suci, ia meminta beberapa pemuda menutup pintu dan jendela dengan papan kayu. Namun ia tahu, apa yang ada di dalam rumah itu tak bisa benar-benar hilang. Selama masih ada orang yang tamak, selama masih ada hati yang tergoda jalan singkat menuju kaya, roh keluarga Surya akan terus terperangkap. Mereka kini bukan hanya korban, tapi juga bagian dari jerat pesugihan itu sendiri, kata Kiai M. Asum lirih. Desa itu tak pernah sama lagi setelah kejadian tersebut. Setiap kali ada orang asing lewat dan bertanya tentang rumah besar kosong di tepi jalan, warga hanya menggeleng dan memperingatkan agar tak mendekat. Namun desas-desus terus beredar. Ada yang mengaku melihat sosok Surya duduk di serambi rumah dengan wajah kosong, menatap hampa ke jalan. Ada yang mendengar suara anak kecil berlari-lari di halaman, padahal rumah itu terkunci rapat. Bahkan ada pedagang yang bersumpah pernah bertemu Sulastri di pasar, membeli sayur, lalu lenyap begitu saja ketika hendak membayar. Cerita-cerita itu membuat nama keluarga Surya melekat sebagai legenda kelam desa tersebut. Tak hanya berhenti di rumah, kabar tentang pesugihan Gunung Kawi semakin santer. Orang-orang mulai mengaitkan kekayaan mendadak seseorang dengan perjanjian gelap. Dan konon, arwah keluarga Surya kini menjadi bagian dari penjaga gaib Gunung Kawi. Mereka menjerat siapa saja yang datang dengan hati serakah, membisikkan janji harta dan kemewahan, lalu menuntut darah sebagai bayaran. Di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, orang yang naik ke Gunung Kawi sering mendengar suara lirih seorang perempuan menangis, diikuti suara anak kecil yang memanggil-manggil ibunya. Jika mereka mengikuti suara itu, mereka akan tersesat, lalu hilang tanpa jejak. Waktu berlalu, namun nama Surya, Sulastri, Ratna, dan Bagas tak pernah benar-benar hilang dari ingatan. Bagi warga desa, kisah mereka adalah peringatan keras, keserakahan selalu membawa celaka. Gunung Kawi tetap berdiri megah, diselimuti kabut dan misteri. Setiap desir angin yang melewati pepohonan di lerengnya membawa bisikan-bisikan gaib. Bisikan itu seolah mengulang kisah tragis satu keluarga yang hancur karena tamak. Dan hingga kini, tak ada yang tahu pasti apakah arwah keluarga Surya mendapat kedamaian, atau selamanya terjebak menjadi penjaga pesugihan yang menuntut korban baru. Yang jelas, Gunung Kawi kembali menambah satu kisah kelam dalam catatan panjangnya. Kisah tentang satu keluarga yang hilang, lenyap tanpa jasad, namun meninggalkan jejak darah dan bau amis yang tak pernah hilang dari ingatan warga.